Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 24 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Supaya Ada Keseimbangan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar tentang makna persembahan, namun tidak hanya berbicara tentang uang, tapi kami mempersembahkan banyak aspek dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas bahwa 2 Korintus 8 ayat 12 sampai ke 15 itu adalah ayat yang sangat utama dan sangat yang paling populer dipakai untuk persembahan. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat di bagian ini, tidak hanya berbicara tentang finansial, tentang berbagi uang, tentang berbagi makanan, tetapi keseimbangan di dalam seluruh aspek kehidupan, di mana setiap orang percaya yang merupakan tubuh Kristus, itu bisa saling melengkapi. Kelebihannya itu untuk menolong rekan saudara seiman kita yang punya kekurangan, dan tentunya orang yang punya kekurangan di aspek tertentu, dirinya punya kelebihan di aspek lain, dan kita punya kekurangan di aspek yang kita tidak memiliki, tapi orang lain memiliki. Maka di sanalah terjadi untuk saling tolong menolong, saling bekerja sama, saling melengkapi di dalam segala kelebihan kekurangannya masing-masing. Maka kehidupan itu akan sangat indah. Kalau kita melihat bagaimana alam ciptaan Tuhan yang luar biasa, itu ada namanya dalam biologi, namanya itu ekosistem. Memang di dalam ekosistem itu terjadi saling makan satu dengan yang lain. Tetapi kalau berbicara tentang ekosistem itu supaya ada keseimbangan. Tentu kita bukan binatang yang saling makan, tetapi manusia yang dipercayakan untuk mengelola seluruh bumi dan isinya ini dengan baik, supaya ada keseimbangan. Kalau kita berbicara mengapa banyak orang miskin, tetapi kalau memang banyak orang miskin, rata-rata semuanya miskin. Tetapi di aspek lain, tatkala semakin banyak orang yang miskin, semakin banyak orang yang kayanya itu melebihi. Kita tahu dengan jelas Indonesia itu sekian persen, mungkin 50% uang yang ada beredar di masyarakat itu hanya dikuasai oleh 1 sampai mungkin 2% saja. Kita perlu melihat survei. Tapi kurang lebih yang saya dengar seperti demikian. Ada kelompok orang 1-2% menguasai hampir 50% seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Tetapi yang 50% itu kemudian dia harus berbagi, berebutan satu dengan yang lain. Ada orang yang berhimpit-himpitan, 3 keluarga di dalam rumah yang sangat sempit. Tetapi ada orang yang sangat kaya, ruangan, tempat tinggalnya itu mungkin sampai puluhan kamar, tapi cuma ditinggali oleh 2-3 orang. Di sana berarti tidak terjadi keseimbangan. Kalau kita berbicara tentang sosiologi, kita kalau berbicara tentang menyeluruh secara aspek sosial, tetapi dalam aspek sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita dengan sangat jelas. Perintah Tuhan itu adalah perintah yang sesungguhnya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun, prinsip keseimbangan itu sudah diciptakan oleh Allah. Sehingga tidak heran, sewaktu Allah menciptakan Adam, lalu tidak ada penolong baginya. Artinya di dalam diri Adam ada aspek yang kurang yang dibutuhkan oleh pihak lain. Sehingga Tuhan menciptakan Hawa. Di sanalah kemudian terjadi keseimbangan. Tapi yang terjadi justru yang siogianya Hawa ditugaskan untuk menjadi penolong buat Adam, penolong untuk menolong Adam, tapi juga penolong supaya Adam itu tidak jatuh di dalam dosa, tetap dia setia kepada Tuhan, tetapi peran keseimbangannya tidak dipakai, tetapi justru menyimpang dari jalan yang seharusnya. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Mengapa tidak berkelebihan? Karena sesudah mengumpulkan banyak, dia berbagi kepada orang yang kekurangan. Sehingga di dalam penjelasan ayat 15 bagian bawahnya dikatakan, dan orang yang mengumpulkan sedikit itu tidak kekurangan supaya terjadi keseimbangan. Kita tahu dengan jelas orang yang kuat, orang yang punya kedudukan, orang kaya, seringkali memakai kekayaannya untuk memperkaya dirinya semakin kaya lagi, untuk membuat kedudukan dirinya semakin tinggi lagi, untuk membuat popularitas dirinya semakin populer lagi. Maka di sana ada yang namanya itu dosa hawa nafsu yang tidak pernah ada batasnya. Sebuah kalimat mengatakan,
Untuk satu orang yang punya keserakahan, bumi seluruh isinya tetap tidak cukup untuk orang yang serakah. Tetapi untuk orang yang mudah bersyukur, dia akan mensyukuri, mendapatkan bagian tertentu saja, merasa sudah mendapatkan banyak aspek dalam hidupnya, sehingga orang yang mudah bersyukur itu lebih mudah berbagi. Orang yang mudah bersyukur, dia tahu dengan jelas apa yang ada pada dirinya. Itu semata-mata bukan menjadi miliknya, tetapi sebagian itu adalah titipan Tuhan untuk dikelola, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kebaikan tubuh Kristus dan juga kebaikan untuk seluruh masyarakat yang ada di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas, negara-negara adidaya punya uang, apa yang dipakai? Sebagian besar uangnya itu dipakai untuk beli militer, untuk perang. Lalu kemudian uang yang sedemikian besar itu untuk saling membunuh. Sementara uang tersebut kita tahu dengan jelas, kalau kemudian dipakai dalam kelebihan mereka sebagai negara-negara maju, untuk kemudian kepentingan masyarakat di negara-negara tertentu yang pendidikannya kemudian sudah jauh di bawah, kemudian gizi makanannya pun juga tidak mencukupi, sehingga terjadi kematian dini, faktor kematian menjadi sangat tinggi. Maka di sanalah kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya mengatur kita sebagai orang percaya dalam lingkup hanya sebagai anak-anak Tuhan, tapi Tuhan juga melihat bahwa dosa yang sudah dilakukan oleh manusia di seluruh bumi ini adalah dosa tentang keserakahan. Mari kita belajar supaya ada keseimbangan dalam lingkup, dari lingkup yang paling kecil dulu, dari yang keluarga. Kalau kita menjadi orang yang ditokohkan, punya kedudukan, mungkin orang tua, mungkin mertua atau siapapun, kita punya keluarga besar. Maka firman Tuhan berkata, kalau kita tidak bisa mengurus rumah tangga kita sendiri, orang keluarga sendiri, maka dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dikecam oleh Allah. Dia lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Allah. Itu adalah firman Tuhan yang diajarkan kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita dalam kondisi kekurangan, biar kita tidak mengeluh. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita lakukan bagian kita dengan serajin-rajinnya, setanggung jawabnya. Seperti semut, sekalipun kecil dia menyediakan makanan pada musimnya. Dan biarlah juga kita yang sudah diberikan oleh Tuhan kelebihan-kelebihan berkat. Berhati-hatilah, jangan sampai kita berkelebihan sampai kemudian menumpuk dan satu hari kelak nanti waktu dipanggil oleh Allah, maka tidak ada satu rupiah pun yang kita bisa bawa. Tidak ada sehelai pakaian pun yang kita bisa bawa setelah kita meninggal. Kita akan bersatu dengan tanah, kita akan dimakan cacing-cacing, kita akan membusuk tubuh kita, dan semuanya akan ditinggalkan. Mari kita belajar menjadi orang-orang percaya yang menjunjung sebuah prinsip yang sudah Tuhan ajarkan supaya ada keseimbangan. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain itu mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 13 dan 15 semoga menjadi bagian yang terus kita renungkan. Hidup tidak hanya mencari hawa nafsu pribadi, tapi berbagi kebaikan, berbagi kasih, supaya ada keseimbangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, hidup kami ada keseimbangan. Amin.